Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, kelas 1D dengan NPM 207560105. Di sini saya akan mencoba menjelaskan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses menyampaikan maksud atau tujuan tanpa menggunakan kata-kata, baik tertulis atau lisan. Dengan kata lain, komunikasi apapun yang dilakukan antara dua orang atau lebih melalui penggunaan ekspresi wajah, gerak tangan, bahasa tubuh, postur, dan gerak tubuh yang disebut sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menentukan jarak antara komunikator dan membantu mereka bertukar pikiran secara emosional. Juga ini mengatur komunikasi, misalnya seseorang dapat memberikan sinyal untuk menyampaikan bahwa dia telah selesai berbicara atau ingin berbicara. Adapun contohnya sebagai berikut. Contohnya ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan komunikasi nonverbal yang paling umum digunakan. Bahkan tidak jarang kita sudah mengetahui informasi yang akan disampaikan oleh lawan bicaranya. Bahkan sebelum ia mengatakan kata-kata, hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Sebagai contohnya, satu senyuman atau ekspresi cemberut saja sudah memberikan informasi yang cukup banyak dari lawan bicaranya. Dan yang kedua itu ada tatapan mata. Tatapan mata sangat berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa mengirimkan suatu informasi. Yang selanjutnya tadi ada gestur. Gestur itu adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang mudah dibaca. Contoh komunikasi nonverbal menggunakan gestur adalah menunjukkan melambaikan tangan maupun memperagakan jumlah angka tertentu seperti 1, 2, 3, ya seperti itulah. Yang selanjutnya itu ada sentuhan. Dari sentuhan yang kita terima atau diberikan ke orang lain sebagai informasi yang bisa tersampaikan, sentuhan menunjukkan keramahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Contohnya sering kita ada di kehidupan sehari-hari kita, seperti berjabat tangan itu kepada saudara, teman, atau yang lebih tua dari kita. Lalu ada menepuk lengan atau menepuk bahu kepada teman kita atau adik kita yang tentunya seusia dengan kita. Yang selanjutnya itu ada paralinguistik, yaitu paralinguistik adalah aspek nonverbal
dari proses berbicara. Contohnya adalah nada bicara, kecepatan, hingga volume suara kita. Aspek nonverbal inilah yang membantu memberikan konteks pada kata-kata yang diucapkan. Yang selanjutnya adalah prosekmik. Komunikasi nonverbal jenis ini mengacu pada jarak dan tempat saat melakukan interaksi. Jarak dan tempat interaksi yang dilakukan dibagi menjadi zona, yaitu zona publik, sosial, personal, intim. Semakin jauh atau semakin dekat jarak antara ketika dengan lawan bicara, maka interaksi berlangsung pun akan berbeda. Pada zona publik yang memungkinkan komunikasi dilakukan pada jarak sekitar 4 meter, interaksi yang terjadi hanya dilakukan dengan keluarga, teman dekat, kerabat, ataupun pasangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.